Jadi untuk selamat malam atau apapun itu, ini buat tugas ekonomi untuk di mana kita akan bahas tadi guys tentang Cimory ya, itu bagaimana sejarah Cimory dengan kita menghubungkan dengan SDG itu. Oke, next. Jadi di sini saya akan menjelaskan eh, profil perusahaan dari Cimory itu sendiri. Jadi Cimory itu didirikan atau ditemukan pada tahun 1993 oleh Bambang Sutianto. Cimory ini merupakan bermulanya itu dari PT Makro Prima Panganutama yang didirikan pada tahun 1993. Perusahaan itu merupakan bagian dari grup Cimory dan pada awalnya itu fokus pada pengolahan daging. Berdirinya Cimory ini terinspirasi dari ide untuk membantu para peternak yang ada di sekitar Cisarua Bogor, Jawa Barat. Kemudian akhirnya setelah dikembangkan, Cimory ini memutuskan untuk memproduksi yogurt yang terbuat dari susu segar berkualitas tinggi dan diproses dan dikemas secara rapi menggunakan teknologi modern. Oke, jadi sekarang kita langsung menghubungkan dengan SDG-nya sendiri. Jadi kita dengan awal itu apa itu SDG? SDG adalah 17 tujuan global yang disepakati PBB pada tahun 2015 untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan pada tahun 2030. Kemudian SDG lahir dari Rio 20 Conference, itu adalah conference pada tahun 2012 dan menggantikan sebuah misi yang Millennium Development Goals yang pada saat itu sebelum SDG itu. Terus tujuan utamanya itu untuk menciptakan keseimbangan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan gitu. Dengan itu akan dihubungkan dengan SDG-nya yang ada. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai apakah Cimory mendukung dalam mencapai program SDG. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu sebenarnya SDG. SDG adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang di planet ini. Untuk tujuan SDG-nya adalah ada 17 tujuan SDG yang saling terkait dan saling mendukung untuk mengatasi berbagai tantangan global yang kita hadapi dalam rangka menunjang keselamatan manusia dalam planet bumi. Untuk sejarah SDG, SDG ini berasal dari Tujuan Pembangunan Milenium atau disebut MDGs yang diterima oleh PBB pada tahun 2000. Untuk panduan global hingga 2015 menjelang akhir MDG pada 2012. PBB memutuskan untuk membuat tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Pada tahun 2013, PBB membentuk kelompok kerja untuk merancang SDG dan pada 25 September 2015, PBB mengadopsi agenda pembangunan berkelanjutan 2030 yang mencakup 17 SDG dan 169 target yang harus dicapai hingga 2030. SDG menjadi panduan global untuk pembangunan berkelanjutan. Hubungannya Cimory dengan SDG ini dengan demikian perusahaan seperti Cimory atau perusahaan lainnya berusaha mencapai 17 tujuan SDG untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup manusia, melindungi lingkungan, dan meningkatkan reputasi dan keunggulan kompetitif.
Untuk ini berikut beberapa program SDG yang didukung oleh Cimory. Yang pertama ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang berikutnya itu mengakhiri kelaparan dan energi bersih dan terjangkau. Next slide. Di sini pertama itu Cimory mendukung program ke-8, yaitu mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dikarenakan proyek rantai nilai susu inklusif Cimory ini membantu memproduksi produk susu yang terjangkau dan bergizi. Proyek ini mendukung 4.200 peternak sapi perah serta menciptakan lapangan kerja bagi 400 pekerja dan 5.000 agen penjualan wanita. Next slide-nya. Untuk berikutnya, program kedua yaitu mengakhiri kelaparan. Karena yogurt Cimory menyediakan protein dan lemak sehat yang membantu mengatur rasa lapar seperti hormon ghrelin dan leptin. Data hasil dari GHI pada tahun 2023 menyebutkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat kelaparan sedang. Yogurt ini cocok sebagai cemilan atau sarapan yang cepat dan sehat, sehingga dapat membantu mengatasi rasa lapar. Next slide. Untuk program terakhir yang didukung oleh Cimory adalah energi bersih dan terjangkau. Karena Cimory memasang panel surya di pabrik-pabriknya, memasang panel surya untuk lampu dan juga mengganti chiller freon dengan chiller berbaris cairan NH3. Langkah ini membantu mengurangi penggunaan energi yang tidak terbarukan dan mendukung penggunaan energi bersih. Jadi setelah penjelasan mengenai program SDG yang didukung oleh Cimory, juga ada program-program SDG yang ditentang oleh Cimory. Jadi di sini masalah dari perusahaan Cimory itu ada 3. Yang pertama sampah plastik. Seperti yang kita ketahui, kemasan dari produk-produk Cimory itu masih menggunakan plastik. Sampah plastik merupakan masalah besar bagi lingkungan, karena hal ini itu dapat mencemari lingkungan seperti sungai atau lautan, serta dapat berpengaruh terhadap hewan-hewan yang hidup di habitat tersebut. Kemudian masalah yang kedua itu kotoran hewan. Seperti yang kita ketahui, produk-produk Cimory itu berbahan dasar kebanyakan itu dari sapi. Sapi itu pastinya akan mengeluarkan kotoran-kotoran mereka. Kotoran hewan yang tidak ditangani dengan benar dapat menimbulkan bau tidak sedap dan dapat mencemari lingkungan, sehingga dapat merugikan lingkungan sekitarnya maupun masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar tersebut. Kemudian masalah yang ketiga itu kadar gula yang tinggi. Beberapa produk Cimory seperti yogurtnya itu mengandung kadar gula yang tinggi. Mengonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti kelebihan berat badan, diabetes, dan penyakit jantung. Inilah mengapa penting untuk membatasi jumlah gula yang kita makan setiap hari. Kemudian dari ketiga masalah tersebut, tentunya hal ini bertentangan dengan program SDG. Masalah yang pertama itu sampah plastik. Sampah plastik ini menentang SDG ke-14 dan 15, yaitu kehidupan di bawah laut dan kehidupan di darat. Sampah plastik merupakan masalah lingkungan yang utama, terutama di sungai dan lautan. Hal ini menyebabkan polusi dan dapat menyebabkan kehidupan di air. Banyaknya kemasan plastik yang diproduksi di seluruh dunia oleh perusahaan-perusahaan, salah satunya itu Cimory, menyebabkan banyak sampah plastik yang akhirnya itu akan berakhir di lingkungan dan akan mencemari lingkungan. Kemudian SDG kedua yang dilanggar adalah SDG yang ke-12,
adalah responsible consumption and production. Jadi di sini faktanya itu masyarakat yang tinggal di dekat Cimory Rigren di Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan pendapat bahwa bau dari kotoran hewan yang tidak sedap itu mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Sehingga aktivitas mereka itu terganggu dan menurunkan kualitas kehidupan mereka. Cimory belum mencapai SDG ke-12, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, karena masalah bau menunjukkan kegagalan dalam mengolah limbah produksinya secara bertanggung jawab. Pengolahan limbah yang baik sangat penting untuk melindungi lingkungan dan menjamin kesejahteraan masyarakatnya, sehingga masyarakatnya bisa hidup dengan aman dan nyaman, serta terbebas dari bau-bau kotoran hewan. Kemudian SDG yang ketiga dilanggar oleh Cimory ini adalah SDG ketiga itu tentang good health and well-being. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, konsumsi gula normal setiap harinya manusia itu hanya berkisar 25 gram setiap hari. Cimory produknya itu mengandung rata-rata sekitar 10-40 gram dalam setiap produknya. Namun tanpa perhitungkan rata-rata asupan gula orang Indonesia, yaitu sekitar 23-28 gram gula setiap hari, sehingga jika kita mengonsumsi gula secara berlebihan, hal ini akan menimbulkan penyakit-penyakit yang akan berjangka panjang seperti diabetes. Oleh karena itu, Cimory harus bisa memperhatikan kadar gula yang ada di produknya, sehingga produk mereka itu pastinya tidak akan membahayakan orang yang akan mengonsumsinya. Oke, jadi sekarang kita langsung masuk ke solusi dari masalah tersebut. Yang kita dari masalah pertama utama itu ada masalah plastik ya. Jadi yang pasti kita akan mencoba untuk menguranginya dengan packaging yang berbeda. Dengan pasti itu akan mentransisi untuk memiliki yang barang-barang yang membantu lebih eco-friendly, mungkin kayak seperti botol plastik yang bisa di-recycle, dan perusahaan tersebut menyediakan. Namun yang pasti ada kelemahannya, seperti kayak investasi itu pasti dengan packaging harga akan menaik ya. Terus kemudian kita dengan mengambil oportunitasnya itu adalah apa ya? Packagingnya itu bisa meningkatkan kesadaran warga masyarakat untuk mengeluarkan oportunitas market yang lebih besar ya untuk konsumen ya. Terus dengan pasti ada threats-nya itu di mana kompetitor kita itu pasti mungkin bisa mengikuti apa yang kita sudah sajikan dan mencobakan, dan perusahaan Cimory harus lebih bertingkat untuk hal tersebut. Next. Oke, jadi kemudian ada masalah itu ya, limbah binatang ya, dimana yang pasti kan baunya tidak enak. Jadi kita untuk solusinya adalah yang pasti pakai teknologi mengubah kotoran tersebut menjadi kompos untuk bisa membantu lingkungan sekitar untuk menjadi lebih baik. Namun yang pasti ada kelemahannya, seperti investasi yang butuh lebih besar dan planning yang harus tinggi untuk training yang pasti ya. Terus oportunitasnya adalah yang pasti untuk mereka bisa mencari penghasilan juga dari kompos tersebut dengan membantu lingkungan gitu. Terus yang pasti ada threats-nya itu di mana ada kemungkinan besar yang apa ya, komunitas itu pasti menginginkan, namun pasti ada aturan dan berbagai macam akan menyusahkan itu tersebut. Next. Terus yang terakhir itu untuk mengurangi kadar gula yang di dalam. Yang pasti itu membantu untuk kesehatan ya.
karena dengan kadar gula kalau tinggi itu tidak terlalu baik untuk tubuh, itu akan menjauh atau membuat produk yang memiliki gula yang lebih rendah gitu. Terus yang pasti dengan kelemahannya adalah harus membuat resep baru, dan apa namanya, rasa mungkin akan berubah dan bisa menjadi investasi yang sulit kembalikan modalnya gitu. Dan kita mencarikan oportunitas, soalnya yang pasti barang-barang yang sehat pasti ada aja yang mau untuk customer-customer yang baru untuk Cimory. Namun produksi tersebut untuk mengubah resep tersebut itu pasti membutuhkan biaya dan persepsi negatif dari beberapa customer dari resep utamanya gitu, jadi berubah gitu, jadi orang tidak tertarik lagi gitu. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan informasi atau kata-kata yang digunakan dalam presentasi ini. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan tanya dari salah satu anggota kelompok kami. Terima kasih.